Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bugar, dan berbahagia. Sobat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Menurut data yang ada, sobat semuanya, 36% masyarakat Indonesia itu menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu adalah apabila kita atau seseorang itu memiliki tekanan darah, yaitu sistoliknya 140, diastoliknya di bawah 90 tekanan darahnya. Meskipun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tekanan darah tinggi itu apabila pendapat yang lain mengatakan yaitu tekanan atasnya atau sistoliknya di atas 120 ya, dan tekanan bawahnya tetap di bawah 90. Nah, oleh karena itu sobat semuanya, moga kita tidak menderita penyakit tersebut, karena hipertensi itu sangat berpotensi sekali. Seorang itu menderita hipertensi itu bisa mengalami berbagai penyakit, misalnya stroke, gagal ginjal, ataupun serangan jantung, sobat semuanya. Oleh karena itu kita harus bisa mencegahnya atau mengatasinya apabila sudah mengalami tekanan darah tinggi. Menurut para dokter, sobat semuanya, untuk menurunkan tekanan darah tinggi itu bisa dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan medis dengan obat-obatan kimiawi, dan yang kedua adalah pendekatan non-medis, yaitu dengan perilaku dan makanan yang kita konsumsi, pendekatannya, pengobatannya, atau cara mengatasinya. Nah, pada kesempatan kali ini sobat semuanya, saya ingin membahas bagaimana kita menurunkan tekanan darah tinggi dengan pendekatan non-medis, sobat semuanya. Nah, sobat semuanya, kalau pendekatan non-medis itu tentu kita harus menerapkan beberapa tindakan sebagai berikut, sobat semuanya. Yang pertama, sobat semuanya, kalau kita ingin mengatasi tekanan darah tinggi, menurunkan tekanan darah tinggi, yaitu kita dengan berolahraga secara rutin, sobat semuanya. Karena secara medis terbukti olahraga itu mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Ya, sobat semuanya, ketika kita berolahraga mungkin tekanan darah kita meningkat, sobat semuanya. Tetapi setelah selesai berolahraga, beberapa saat kemudian tekanan darah akan turun. Di samping itu, olahraga juga terbukti mampu mengurangi kolesterol, karena kolesterol yang tinggi itu juga bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi. Jadi lakukan olahraga secara teratur dalam seminggu antara 3 hingga 5 kali, minim 30 menit hingga 1 jam, itu sudah cukup, baik olahraga kardio maupun olahraga beban. Hendaknya dikombinasikan, sobat semuanya. Kalau olahraga kardio itu bagus untuk jantung kita, sedangkan olahraga beban itu baik untuk tulang kita, untuk otot kita, dan semua akan saling melengkapi. Yang kedua, sobat semuanya, untuk menurunkan tekanan darah tinggi itu adalah dengan makan makanan yang bergizi, yang halal. Jadi makan makanan banyak buah, banyak serat, sobat semuanya. Makan minum yang baik, ya. Nah, kenapa? Karena dengan makanan itu, ya, kalau makanan yang tepat untuk menurunkan tekanan darah itu apa saja misalnya. Nah, misalnya kita ambil contoh adalah beberapa makanan yang mengandung serat, dan juga misalnya sayuran atau buah-buahan itu sangat baik, sobat semuanya. Kita ambil contoh yang di sini, ya, saya sebelum makan nasi saya biasanya makan buah-buahan itu 3 macam, ya. Nah, buah-buahan yang baik misalnya untuk menurunkan tekanan darah tinggi adalah pisang contohnya.
Ya, pisang itu mengandung kalium sobat semuanya. Kalium itu sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menurunkan tekanan darah tinggi, karena dengan kalium yang cukup dalam tubuh kita, ya, itu akan bisa menyeimbangkan kadar natrium yang ada dalam tubuh kita. Kita ketahui bahwa natrium itu, ya, misalnya natrium itu ada pada garam, ya. Oleh karena itu sobat semuanya, kalau kita menderita hipertensi itu hendaknya mengurangi garam, ya, mengkonsumsi garam dikurangi, karena garam itu mengandung natrium. Kita tahu bahwa natrium itu akan mengikat atau menyerap cairan dalam tubuh, dimasukkan ke dalam pembuluh darah, ya, mengikat cairan yang ada dalam tubuh kita ke dalam pembuluh darah, sehingga dengan demikian pembuluh darah kita itu volumenya darahnya akan meningkat, ya, volume darah dalam pembuluh darah akan meningkat, maka akan mengakibatkan jantung itu memompa darah ke dalam seluruh tubuh, itu membutuhkan kerja yang ekstra, kerja lebih, sehingga mengakibatkan tekanan darah tinggi. Oleh karena itu kita hendaknya mengurangi konsumsi garam bagi yang menderita tekanan darah tinggi. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi, pisang ini adalah mengandung kalium yang mampu mengurangi atau menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh kita, sobat semuanya. Nah, yang berikutnya ini juga ada anggur, sobat semuanya. Anggur itu juga mengandung kalium. Nah, ini sangat bagus. Selain serat juga, ya, buah-buahan itu mengandung kalium, ya. Kita tahu bahwa selain kandungan kalium di dalam buah itu kan ada seratnya. Nah, serat ini juga sangat bagus untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Jadi serat itu ada pada buah, misalnya ada pada sayur-sayuran. Nah, kita ambil contoh ini berikutnya mangga. Mangga itu juga mengandung kalium, sobat semuanya. Jadi mengenai makanan ini, sobat semuanya, hendaknya kita mengkonsumsi makanan, banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kalium ataupun serat, ya, dicukupkan dalam tubuh kita. Kurangi garam, sobat semuanya. Jadi makanan itu termasuk faktor yang menentukan juga terhadap tekanan darah. Yang ketiga, sobat semuanya, yang sebelumnya juga ini ada minuman. Nah, coba sobat semuanya, apa ini? Ini adalah rebusan daun salam, sobat semuanya. Ya, rebusan daun salam itu ternyata efektif menurunkan tekanan darah menurut beberapa dokter, khususnya dokter yang menekuni herbal, ya, karena mengandung mineral atau zat-zat yang lainnya yang mampu menurunkan tekanan darah. Nah, oleh karena itu minumlah daun salam, ya, direbus, diminum sehari 2 kali, ya. Ini juga efektif menurunkan tekanan darah. Tunggu beberapa hari kemudian, ya, akan terbukti bahwa itu mampu menurunkan tekanan darah tinggi untuk daun salam ini. Yang ketiga, sobat semuanya, cara menurunkan tekanan darah tinggi, yaitu tentu kita harus mengelola, mengatur hati dan pikiran kita, sobat semuanya. Pikiran kita jangan sampai stres yang berlebih, ya, kita kelola, karena stres yang berlebih atau itu akan mengakibatkan cepat naik tekanan darah tinggi, ya. Dan juga hati kita jauhkan dari perasaan iri, dengki, dan lain sebagainya. Jadi harus kita mengelola stres, ya, dan sifat-sifat negatif yang lainnya. Hendaknya kita memperbanyak bersabar dan bersyukur, ya, karena hidup di dunia ini tentu kita kadang suka menerima karunia Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukur, dan kalau kita menerima sesuatu yang kita anggap tidak enak, kita pun bersabar. Jadi bersabar dan bersyukur itu seperti sayap burung yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, ya. Yang keempat, sobat semuanya,
cara mengatur agar tekanan darah kita itu normal adalah dengan istirahat yang cukup, sobat semuanya. Istirahat yang cukup, misalnya tidur sehari misalnya antara 7 atau 8 jam atau sesuai dengan kebutuhan, ya. Jangan sampai kita suka begadang, ya, yang mengakibatkan tekanan darah akan meningkat, sobat semuanya. Jadi sobat semuanya, kalau itu diterapkan adalah insya Allah kita akan bisa mengatur tekanan darah kita. Ya, sebagai contoh, sobat semuanya, saya sudah 53 tahun. Sebelumnya juga tensi saya bisa tinggi, tapi saat ini pun alhamdulillah relatif normal dengan tekanan darah yaitu 125/83. Saya pikir bagi usia saya sudah 53 tahun itu adalah relatif baik, ya, bagi saya. Ini tekanan darah saya yaitu 125/83, sobat semuanya. Terima kasih banyak sobat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.